Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga, hari ini malam ini saya sangat luar biasa bertemu dengan abang kita, salah satu artis bahasa kita, memang artis yang luar biasa. Malam hari ini kita mau minta tips-tips sama beliau tentang macam mana berkarya musik, terus menciptakan lagu-lagu yang enak didengar. Soalnya kan kita lihat nih kan memang ke belakang ini kan musik ini kan agak-agak aneh-aneh nih. Macam mana menciptakan tetap rasa itu sama, macam mana menciptakan sebuah karya itu dengan rasa yang enak gitu. Oke, malam ini saya bertemu dengan Bang Yan Mahmud. Selamat malam Bang Yan. Malam, alhamdulillah. Ini Bang, saya nih Bang bersyukur sekali nih Bang. Bersyukur sekali bahwa malam ini saya bisa bertemu sama Bang dan mau ngorek-ngorek sedikit Bang. Ngorek-ngorek. Ngorek itu boleh gak? Nah, Bang, kalau saya lihat nih kan lagu-lagu Abang nih kan, terutama lagu Arwana, dan saya tuh salah satu yang masih membekas tuh lagu Angsa Putih itu Bang. Mau boleh tahu Bang, lagu Arwana yang Angsa Putih itu siapa yang buat tuh Bang? Ini vokalis Arwana nih Bang? Ya. Lagu itu masa belum itu dekat banget. Ya tuh Bang. Jadi kalau Angsa Putih itu kebetulan memang saya yang bikin. Itu dari tahun Arwana itu kan rilisnya kan 97. Pas krisis moneter itu kan. Iya. Nah, lagu itu jauh sebelum itu, ya setahun lah sebelum itu, sebelum Arwana terbentuk, lagu itu pun sudah ada yang saya bikin. Nah, kemudian saya yang bikin itu ada teman lagi, itu teman Sohib juga kan, almarhum Eyang Zipro. Eyang Zipro itu dia bantuin lirik lagu itu juga, jadi bantuin lirik. Tapi kalau dari lagunya itu kan memang ya itu saya ketemu suasananya itu memang di tahun-tahun 90 sejauh ya 93 itu udah ada not lagu itu. 93 udah ada lagu tuh. Iya, not lagu itu sudah ada. Maksudnya sudah ada, cuman liriknya belum jadi tibalah Arwana masuk di tahun rekaman itu masih di tahun 96-an. 96. Nah, kita rekaman sampai di 97. Nah, itu lagu itu barulah saya kasih lirik. Ya, dijadikan liriknya. Itu dan berubah sedikit gitu kan. Ya, jadilah terus di aransemen sama-sama teman-teman Arwana, ya, jadi gitu dia, Angsa Putih. Dan itu juga ada musisi salah satu asli Indonesia. Ya itu zaman tahun-tahun itu ya, dan nama itu yaitu Billy J Budiarjo. Billy J Budiarjo itu yang tahu kan, ya waktu itu komposer. Komposer dia kalau nggak salah dia itu komposer 5 komposer dunia ya. Dunia termasuk gitu loh. Terlibat dalam penggarapan lagu itu. Iya, dia karena kan waktu saat kita rekaman itu di Gin Studio waktu itu. Jadi lagu tersebut itu tapi beliau itu mengisi stringnya waktu itu. Saat itu kan mengisi, karena string section ini kan zaman waktu itu kita masih belum terlalu gimana gitu, tapi mereka dia ngasih nuansa di situ. Dia tuh yang bikin lagu-lagunya Ebit kayak itu kan. Ebit Gade itu kan beliau tuh termasuk. Ya, banyak lagi musisi-musisi. Dia waktu itu terkenal, maksudnya zaman-zaman itu tuh sebelum Erwin Gutawa, ya zaman-zaman itulah ya kan. Sebelum naiknya Erwin Gutawa, terus apalagi komposer-komposer yang ada di waktu itu, termasuk beliau lah, itulah seniornya. Nah, ya udah, beruntunglah Arwana dapat nuansa ya semacam dikatakan itu guru lah, sesepuh di situlah yang memberikan nuansa di lagu Angsa Putih tersebut. Itu aransemen musiknya. Nah, tapi kalau lagunya ya memang benar-benar ya itulah yang saya dapat gitu loh. Nuansa itulah rasa yang benar-benar saya tuangkan bersama teman-teman, ya jadi
Arwana aja ya. Ya seperti yang didengar sampai sekarang pun lagu itu tetap booming, alhamdulillah. Angsa Putih itu sendiri sebenarnya cerita tentang apa sih Bang? Saya ini kan penasaran kan. Liriknya itu luar biasa. Baper gitu, iya gak? Geram, iya gak? Itu sebenarnya kalimat-kalimat bersayap kok saya bilang tuh. Kalimat-kalimat Agak banyak ini, banyak Malaikat, istilah-istilah gitu Bang. Nah, itu maksud dari lagu itu tuh apa sih Bang? Nah. Ya. Angsa putih kalau kita bilang. Angsa putih itu adalah sebuah simbol sebenarnya. Simbol angsa putih dengan satu angsa. Ya, ada angsa putih. Angsa putih. Sebenarnya warna putih itu apa ya? Bercerita itu tentang secara global, universal. Universal bercerita tentang artinya kita angsa putih itu damai, kedamaian, bercerita tentang cinta yang benar-benar rasanya itu bisa cinta yang terutama cinta kepada Tuhan, Tuhan, cinta terhadap orang tua, cinta kepada suami, istri, pacar, sebenarnya cinta yang secara global. Menunjukkan simbolnya angsa putih. Jadi angsa putih yang ini maksud ya bercerita ya. Jadi tentang kedamaian, ya, ya sejuk. Tidak jauh berbicara dengan tentang cinta, rasa cinta kita secara universal. Berarti di sini ini bebas mentafsirkan dari isi lagu itu sendiri, dari orang yang mendengarkannya itu bebas menghayal lah bahasanya gitu. Iya. Tapi kan balik lagi ke diri dia sendiri gitu kan. Nah, itu dia. Nah, kadang-kadang kan saking kalimat itu, lirik itu, kata-kata bersayap ini luar biasa, akhirnya ekspektasi orang tuh cenderungnya ke sebuah percintaan cenderungnya gitu lah. Cinta yang benar-benar abadi. Cinta abadi. Damai. Sampai kapanpun aku mencintaimu gitu. Nah, seperti itulah kan. Seperti itu. Nah, cuman bahasanya ya sedikit ya seperti itulah gaya-gaya bahasa yang angsa itu kan binatang yang anggun, cantik, lehernya panjang, kemudian putih, anggun lah gitu. Kalau dipotong enak. Kalau dipotong itu perlu omsa besar. Nah, itu Bang. Jadi hayal saya lah ya Bang ya, menghayalkan tuh seperti itulah dia. Pasangan kasih yang saling jatuh cinta, seperti itulah kurang lebih. Nah, Bang, sekarang nih Arwana ini kan ada yang mengeluarkan satu lagu baru nih Bang. Lagu apa judulnya? Aku Mencintaimu Bang. Oh, itu hit single Arwana. Apa judulnya Bang? Itu Aku Kembali. Nah, Aku Kembali. Di sini pertanyaan saya Bang. Lagu Arwana yang hit terbaru ini rasanya masih rasa lagu-lagu yang lama. Jadi kayaknya tuh lagu-lagu Abang nih, lagu-lagu Arwana cenderung ke ke lagu legenda. Tidak lekang dimakan masa Bang. Setiap usia bisa menikmati itu. Nah, proses penciptaan lagu sampai ke titik itu tuh macam mana ceritanya Bang? Nggak bosan lagu tuh. Satu lagi, kalau misalnya di single hit ini yang bikin lagu ini Yudi Caniago. Bang Yudi. Ya, Yudi Caniago dia juga termasuk motor lah. Untuk bikin lagu tuh antara saya sama Yudi itu banyak yang bikin lagu ya di album pertama. Album kedua ya 50-50 lah. Cuman beliau ini banyak yang bikin lagu hitsnya gitu. Kalau Budi memang dia jago di lirik juga dan segala macam gitu kan. Jadi betul lagu Aku Kembali ini maksudnya dari kita nih Arwana ini sudah lama tidak eksis dan tidak ini ya. Jadi ini loh Aku Kembali gitu. Kalau saya menerangkan, tapi yang lebih tepat lagi nanti akan menerangkan lagi ini adalah penciptanya si Yudi Caniago. Nah, jadi maksud dari kita sudah lama Arwana tidak sekian lama, hampir berapa lama ya sudah tidak eksis gitu kan. Nah, sekarang kita kayak ini loh Aku Kembali gitu loh. Biar masyarakat tahu bahwa Arwana akan kembali lagi gitu. Dengan lagu Amin. Mudah-mudahan Arwana dengan lagu ini kembali lagi Bang. Itu kebanggaan Kalimantan Barat loh. Kalau saya lihat sih ceritanya sih memang cerita tentang cinta lagi Bang. Cinta lagi, nggak jauh cintanya. Cuman rasanya kan itu ada racunnya tuh. Racun tentang mana tuh? Itu ya. Ingin menidurimu kah? Ingin kutiduri. Ingin kutiduri. Itu kadang-kadang banyak juga yang bilang
Bang itu kok lagu bahasanya kan saya bilang, saya pun sendiri walaupun yang bukan yang punya lagu, tapi saya sendiri merasakan bahwa itu lagu, itulah racun dari lagu tersebut, bisa membuat orang bertanya-tanya, ya kan? Nah, tidur itu bukan berarti kita mentiduri pasangan kita, tapi tidur itu bisa ingin ku tiduri bisa terhadap anak, pada istri, ya kan? Nah, tidur itu kan kalau tidur kan bisa terhadap orang yang sudah kita orang yang sudah kita sahkan, ya kan? Dalam arti tidur tidak semacam tidak ya luas sih kata-katanya itu luas. Cuman di situ kita lihat dulu liriknya dari atas, dari cerita dari atas dari syair semua dari atas sampai bawah itu yang paling melekat, tapi lebih tepat Bang Yudi. Dia yang pasti menerangkan bahwa dia yang punya lagu tuh maksudnya. Tapi secara global sih seperti itulah. Hampir setiap lagu-lagu Arwana itu cenderung banyak kata-kata bersayapnya loh, Bang. Simbol-simbol loh, Bang. Temu itu. Bang. Tumbuh-tumbuh sayap ya kata-kata. Bang. Kok saya bilang tuh kata-kata bersayap arti kita mengartikan tuh suka hati kita. Karena barang itu tuh ngambang. Cantik benar lirik itu. Makanya liriknya bagus, kemudian rasanya tuh tidak mudah dimakan waktu, semua usia itu bisa masuk ke situ, dan sampai sekarang Arwana masih mempertahankan itu. Nah Bang, sepenting apa sih Bang kalimat racun tadi itu Bang untuk sebuah lagu Bang? Ya, karena memang memang sih sangat penting dalam arti. Sebenarnya penting nggak penting dalam lagu itu harus ada mempunyai racun dalam arti ikon yang benar-benar bisa dikenang orang gitu loh kan. Dalam arti si pendengar, si penikmat bahwa lagu itu dia akan terperangah dengan dengar lagu. Betul. Dengan kata-kata ataupun angsa putihku gitu kan. Angsa putihku. Berarti kan racunnya itu di situ. Iya Bang. Walaupun jadilah dia judul. Jadi sebuah ikon. Itu racunnya ya. Nah di situ lah tuh saya ngerasa gitu. Tiduri aku ingin kembali. Jadi maksudnya itu kalau menurut saya ya kan aku ingin kembali, aku ingin kau tiduri, berarti aku udah kemana-mana, aku akan kembali. Ingin ku tiduri dalam arti aku ingin kembali sama-sama kalau bobo sama-sama kamu, bersama-sama anak istri ataupun kembali sama seseorang yang kita sayangi gitu. Berarti kita kan dalam arti keikhlasan terhadap orang yang kita punya tanggung jawab gitu. Dan kita tanggung jawab misalnya kalau di grup ingin kembali, banyaklah kita. Kalau kita tentang Arwananya itu tentang kita udah lama nggak muncul, aku ingin kembali. Yuk kita eksis lagi. Bisa lagi kita kalau putus balik lagi yuk. Cinta lama berseni. Apalagi ya lagu-lagu hitsnya Arwana kan banyak. Lamunanku, hati yang tertinggal. Ya itu kan racun. Judulnya hati yang tertinggal. Berarti kan judulnya hati yang udah ketinggalan, diambil sama perempuan mana gitu kan. Perempuan mana gitu. Nah bisa jadi. Nah Bang, untuk generasi muda nih Bang, saran abang Bang untuk proses ngeband nih Bang. Sekarang ini kan kawan-kawan kan ada yang stuck nih untuk di band nih, nak kemana arahnya tidak jelas. Akhirnya cover lagu lah gitu Bang. Nah sebenarnya dia bisa berkarya, namun akhirnya stucknya kok saya lihat tuh di di aransemen yang kehilangan rasa Bang. Dia mungkin belum menemukan kali Bang ya. Dia pengen muncul yang wah ya gitu. Iya, karena di sinilah terutama teman-teman yang mana nih, teman-teman kita terutama di misalnya musikal lokal kita lah Bang. Lokal kita lah ya, kita yang kita sama juga ya. Kenapa kan ini lagi heboh-hebohnya dengan orang mengcover lagu gitu kan. Nah sekarang kan kita lihat dari sekarang mengcover lagu juga kan udah mulai ada hukumnya nih. Udah mulai ada karya intelektual. Itu Bang. Karya intelektual Bang. Nah itu
sebenarnya sih apa ya, si musisi-musisi anak-anak yang baru-baru ini dia itu sebenarnya kepancing orang yang mengcover, kan dia merasa lagu-lagu itu kan enak, dia belum ada punya hak daya cipta. Kalau dia udah mempunyai jiwanya hak daya cipta dengan lagu sendiri, dia dengerin lagu hits kan, yang di cover kan lagu hits yang banyak orang mengcover lagu tersebut. Jadi mereka itu belum mempunyai hak daya cipta. Nah, cobalah tolonglah kalau misalnya mereka kan sebenarnya masa belum pede gitu. Kedua belum berani gitu loh, mengeluarkan sesuatu karya yang menurutnya ya seperti apapun karya bikin aja dulu itu hak cipta, itu hak cipta kan di aransemen. Tapi kan menurut ini ya seperti yang tadi kita bicarakan kan, seperti apa sih daya cipta untuk seseorang, kekuatan lirik dan kekuatan notasi lagu. Itu yang mereka yang mereka belum nyemplung gitu loh. Itu enggak instan berarti Bang ya. Dia ada perlu proses. Ya, kita kan bicarakan tentang cover tadi. Kenapa kemauan mereka mengcover itu sebenarnya kan lebih mudah dan itu kan karena mereka kan belum tahu, karena kan udah ada hak intelektual dan mereka harus ya di zamannya sekarang ya kan, sementara karena kan bebas. Nah, sebenarnya kan itu kan sebuah karya orang lain yang kita bawakan. Makanya saking boomingnya sampai beberapa lama dibiarkan kan, si pencipta lagu yang punya lagu itu kan kasihan. Dalam arti kan itu kan tapi lagu dia dibawakan dia senang lagu ini, tapi haknya apa? Hak intelektual dia yang makanya kan ada diatur lah. Tapi kalau misalnya kalau mengcover ya tetap aja itu tetap kita harus mencantumkan nama pencipta lagu tersebut, ya kan. Dan kedua Mas kalau memang bisa dihubungi ada izin dan pamit, itu penting tuh, izin kedua pamit. Dan untuk itu kan dicantumkan bahwa ini saya nyanyikan lagu ini, dipublikasikan tentang orang gitu. Tapi kalau misalnya masih belum ini kan untuk cover tersebut. Nah, dan saya sendiri pun mau cover lagu orang pun hati-hati gitu. Karena saya punya lagu kalau dinyanyiin orang senang. Gitu. Tapi kalau ada aturan main. Tapi kalau misalnya hanya mengcover dia nyanyi di YouTube atau segala macam, otomatis menyebutkan. Nah, cuman salah satu kekurangannya kan kadang-kadang orang tidak menyebutkan siapa yang punya lagu ini, lagu tersebut diomongkan dulu, ya kan, ditetapkan dulu atau ditulis, ada teksnya lagu ini kan bangga yang punya lagu. Soalnya ada satu slogan ya, dari pencipta lagu siapa? Gesang pencipta lagu Bengawan Solo. Yes. Nah, dia di situ kalau saya di waktu itu KCI Karya Cipta Indonesia di Pampang besar gitu kan. Dia menyatakan barang siapa yang menyanyikan lagu tersebut atau mengubah lagu tersebut. Kadang-kadang kan orang pakai mengubah kan. Tapi karya cipta orang lain diambil atau sepotong gitu kan. Itu sama dengan mencuri periuk nasinya orang tersebut cipta. Gesang tuh zaman dulu udah berbicara itu. Dia udah bicarakan seperti itu. Gitu kan. Berarti kan hak cipta ini kan enggak habis-habisnya. Hak cipta orang ini benar-benar punya hak intelektual. Nah, itu sebenarnya enggak bisa sembarangan juga untuk kita ya itu hal yang lain ya, atau mengambil lagu atau memotong lagu. Atau kadang-kadang dibuat candaan. Di lagu-lagu itu buat candaan, lagu-lagu tersebut sebenarnya itu dinyanyikan. Atau contohnya seorang pelawak atau gimana, atau komedi atau dinyanyikan lagu-lagu tersebut. Sebenarnya itu atas izin. Kasihan yang punya lagu kalau menurut saya. Karena kan ya tadi kan masih zaman sekarang kan masih bisa. Kalau dulu kan kita nggak punya nomor kontaknya nggak ada, tapi itu gampang sekarang. Kita bisa cari orang yang punya lagu. Saya izin, saya bikin ini. Gitu. Sebenarnya banyak sih yang dibicarakan tentang hal-hal tersebut. Itu harus menghargai lah, kita sesama musisi menghargai sesama pencipta. Karena kalau hak cipta ini nggak akan bisa hilang gitu loh.
karena dari hak cipta itu dia membuat lagu mengaransemen atau menjadikan lagu tersebut itu istilahnya nggak secepat, nggak jadi semudah membalik ke telapak tangan gitu loh. Dia bermikir ya kan, mencari satu karya dan karya itu bisa nge-booming. Nah itu kan memerlukan waktu yang banyak. Jadi dia sampai dia bisa itu, dia merasa bangga kalau lagunya bisa dihargai, diapresiasi orang dan tiba-tiba diparodikan. Nah itu kurang pantas lah untuk kawan-kawan pengcover lagu. Kalau main lagu benar-benar skip. Jangan diparodikan. Makanya boleh, punya lagu nih. Si kita sih nggak kalau ada kemarahan apa segala macam sih enggak. Memang kadang-kadang mengeluh di dalam hati, kadang-kadang kalau mereka izin untuk mereka mungkin ada nilai untuk menghargai seorang itu, misalnya dalam berbentuk apapun. Nah, dia izin ngomong, Pak aku mau gini. Oke, dapat izin dari mereka enggak masalah gitu loh. Kan gitu. Tapi yang tadi kita bicarakan bahwa siapa nama ente? Ale bang. Ale. Nah, saudara Ale tadi kita bicara soal untuk si cover ataupun musisi muda. Ya itu saya sarankan sekarang kan ikut-ikutan. Zamannya kata orang booming ya. Booming dalam arti yuk cover, kita bikin cover. Kenapa sih nggak membiasakan diri menjadikan membuka diri penciptaan, membuka untuk memberi daya cipta lagu. Menuangkan lagu apapun bentuknya kan, mau itu musik aransemen. Kadang-kadang si cover juga, misalnya si ini misalnya pemain gitar nih. Dia main gitar, enggak usah lagu, dia aransemen main gitar. Dia bawain lagu gitar yang udah ada gitu kan. Bikinlah lagu sendiri gitu. Tapi kan bentuknya kan banyak sekarang, mau blues, mau genre apapun, jazz, mau apa gitu. Itu kan skill aja sebenarnya. Kalau di gitar sih banyak yang dibikin, tapi ya bikin lagu-lagu yang udah ada. Tapi kan berubah kadang-kadang ya, tapi memang itulah zamannya. Kita sih bebas-bebas aja sebenarnya, enggak masalah. Tapi yang nama hak cipta tadi itu ya seperti itu gitu. Kunci untuk kawan-kawan nih bang, untuk menelurkan sebuah karya tuh bang, kadang-kadang kan mereka takut dianggap dicap jelek, tak bagus lagunya. Seharusnya mereka tuh gimana bang? Apakah hentam ya, buat aja dulu, yang penting karya sendiri daripada mengcover gitu ya? Oh enggak juga. Si mengcover sebenarnya sih, mengcover itu juga apa ya? Ini sih sebagai exercise lah. Eksistensi mereka sebagai anak musisi baru lah ya. Kita mengcover itu kan kita mencoba untuk memberi mengikuti apa yang sudah booming, dalam arti lagu itu hits kan. Dia kepengen menyanyikan lagu itu. Dia cinta dengan komposisi lagu tersebut. Betul. Dia suka gitu. Dia nyanyikan. Enggak masalah. Saya sendiri pun nyanyikan. Misalnya kan saya menyanyikan cover siapa gitu misalnya. Ataupun lagu barat yang saya nyanyikan, cover saya nyanyi suka. Seperti itu mereka kepengen. Tapi mereka belum bisa jadi diri sendiri. Karena belum jati diri sendirinya belum ada. Karena belum pede tadi. Belum menelan karya sendiri ya. Gitu dari bang ya. Sebenarnya karya sendiri ataupun karya orang lain dibawakan dengan sendiri, yang belum ada, yang belum apanya istilahnya belum rilis lah, dalam arti belum punya kawannya, belum keluar dalam arti kan. Seperti itu. Keluarga, malam hari ini kita banyak mendapatkan informasi, support dan jamuan malam dari Bang Yan Mahmud, notabene artis senior Indonesia. Senior tuh banyak, di atas itu banyak. Masih banyak lagi. Sebenarnya sih ya apa ya dikatakan apa lah ya. Senior lah bang. Abang lebih tua daripada saya. Bebas lah, mungkin legend ya. Legend. Nah, kalau saya bilang tuh legend. Memang lagu-lagu Arwana tuh lagu-lagu legend luar biasa, sampai sekarang belum ada yang bisa menyerupainya.
Dan memang genrenya berbeda sendiri dan Berbentuk. berbentuk Bang, berbentuk. Jadi saya dan keluarga semuanya sangat bangga dengan band Arwana, band putra Kalimantan Barat yang sudah melanglang buana, mendapatkan penghargaan banyak sekali, internasional juga banyak. Jadi Ada berapa lagu sih? ada beberapa lagu dan itu jejaknya mungkin masih langka dilampaui sama musisi-musisi nasional. Boleh saya ngomong lebay Bang, betul kan Bang? Betul tuh. Betul tuh. Oke keluarga, makasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan lain waktu Bang Ian Mahmud ini, tapi Bang Ian, nggak pakai i. Bang Ian Mahmud ini dapat singgah ke studio kita ya, lebih kita gali lagi ke depannya ya. Makasih banyak Bang Ian. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua bangke